أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahannya, kasih sayangnya kepada kita. Begitu banyak pemberiannya yang kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Maka jadilah selalu pribadi yang bersyukur, pribadi yang selalu sadar ketika masih dititipkan umur, kesempatan untuk bisa menikmati udara di muka bumi ini dan bisa menjadi pribadi yang soleh dan solehah insyaallah. Dan ketika kita bisa melakukan kebaikan dengan niat billahi ta'ala, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa untuk kita, dan itu bagian merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pribadi yang bersyukur. Pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak kita bersalawat dan syafaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita sampai pada suratul Nas. Kita sudah beberapa kali pertemuan surat Al-Fatihah. Agak lumayan panjang penjelasannya, tapi kita tidak mau terburu-buru. Semoga Allah menurunkan kita keberkahan Al-Quran untuk diri kita dan keluarga kita serta teman-teman siapapun yang berkaitan dengan kita insyaallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, alhamdulillah malam ini kita sudah masuki tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, 8 Februari 7 Februari besok 8 ya. 7 Februari 2022. Alhamdulillah, karena pertanggalan Komariah itu atau Hijriah itu masuk di malam gitu ya. Kalau Masehi adalah setelah jam 00 atau 24 itu biasanya masuk tanggal berikutnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kita jelaskan ini sedikit bacaannya surat Nas. Mau disambung-sambung juga boleh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Yang penting memanjang nafas kita kuat, silahkan boleh disambung. Kalau kita nggak sanggup seperti hamba lain dia, berhenti satu ayat itu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi qul biasa, a'udzu jadi yang dibedakan dalam penyebutan a biasa. Ketika a biasa di luar, di tenggorokan, a'udzu dalnya itu adalah penyebutan dal, itu juga nggak boleh kedengaran lepas ya. Beda dengan sin, sod, z. Tapi kalau dal itu adalah a'udzu birabbi, rohnya tebal karena dia berbaris atas, kemudian birabbin nas guna. Jadi pelan-pelan di situ, tidak boleh kita cepat. Birabbin nas, jangan sampai birabbin nas. Jadi kita tahan birabbin nas itu ya. Itu adalah guna. Kemudian malikin nas. Nah, itu ya, maknya pendek Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita nggak sadar dipanjangin. Sebenarnya nggak tentang maknanya ya. Cuma di sini adalah berdasarkan bacaan hafaz
pendek, Malikin Nas gitu ya. Pendek ya, kalau Al-Fatihah panjang ya, Maliki Yaumiddin. Kalau ini Malikin Nas, kemudian Ilahin Nas, lamnya tetap apa namanya tipis juga tetap biasa, kemudian 2 rakaat, tapi guna lagi Ilahin Nas. Kemudian min nun ketemu shin ikhfa itu adalah 2 rakaat. Di pelan-pelan di sini adalah sama-sama artinya min, jadi kadang-kadang masuk ke hidung kita ya. Min syarri, ra-nya tipis karena dia berbaris bawah. Karena umroh itu ada tebal dan tipis. Tebal kalau barisnya atas, tipis kalau barisnya bawah. Itu ya. Atau sebelumnya atas atau sebelumnya kasrah, itu namanya, kalau sebelumnya atas berarti tebal, tapi kalau sebelumnya kasrah juga punya tipis. Nah, jadi itu tinggal perhatikan barisnya. Min syarril, nun ketemu shin atau ikhfa. Kalau Al-Quran tajwid itu berwarna biasanya. Min syarril waswasil khannas, jadi waswasi. Nah, teringat rasanya kalau di kampung dulu, yang penting ngaji gitu ya, wasi-wasi gitu ya, min syarril wasi-wasi gitu ya. Nah, itu yang biasa di kampung zaman dulu gitu ya. Ini tapi ya kita perbaiki diri kita Bapak Ibu ya, nggak seperti itu ya. Kan namanya kita manusia kan belajar Bapak Ibu ya. Intinya ngaji gitu ya, perhatikan metode bagaimana tajwidnya ya. Min syarril waswasil khannas. Nah, pelan-pelan di situ Pak ya. Kha, kemudian guna nas. Gitu. Alladzi, biasa dal. Alladzi waswisu. Nah, itu ya, jelas semua penyebutannya. Alladzi waswisu fi suduri. Ria tipis karena dia berbaris bawah. Fi sudurin nas, tinggal pelan-pelan aja Bapak Ibu bacanya. Minal jinnati, itu biasa warna juga ya, guna juga. Minal jinnati wan nas, itu ya, guna. Nah itu Bapak Ibu yang kemudian cara bacanya daripada suratun nas. Sekarang kita jelaskan Bapak Ibu daripada suratun nas ini. Suratun Nas ini adalah Suratun Nas Makkiyah. Makkiyah namanya, maksudnya kata Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Ya, tanda-tanda Makkiyah adalah pendek-pendek ayatnya yang berkaitan dengan ketauhidan, itu ya, dasar fondasi itu adalah Mekah. Proses yang dimana Nabi diturunkan kepada beliau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu patokannya Pak ya. Yang setelah hijrah Nabi ke Madinah itu namanya Madaniyah, gitu ya. Itu cara menggarisbawahi daripada Makkiyah dan Madaniyah. Surah An-Nas ini, Makkiyah ini adalah disebut Tsanil Ma'udzatain. 2 namanya Qul A'udzu. Karena nanti akan ada Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas yang kita baca. Jadi namanya 2 A'udz ya, dua namanya al-ma'udzataini. Dua nama yang namanya A'udz. Karena 2 bacaannya Qul A'udzu, itu maksudnya. Jadi Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas, itu maksudnya al-ma'udzataini. Di dalamnya adalah meminta perlindungan kepada Allah yang Maha mengatur, birabbil arbab. Jadi Allah yang Maha mengatur alam ini, yang kita sudah pernah jelaskan kata Rabbi, gitu ya, dengan agak panjang, yang Maha mengatur alam ini, bagaimana pepohonan, gunung-gunung, bebatuan, lautan itu asing, kenapa pergantian siang dan malam, itu semuanya Allah Maha mengatur. Allah mengatur kita bisa bangkit dari waktu sholat, waktu subuh, waktu sahur, atau waktu kita tahajud, itu semuanya Allah yang Maha mengatur. Kemudian begitu semua alam yang ada di muka bumi dan di akhirat. Kemudian min syarril a'da'il a'da. Jadi a'da'il a'da yaitu dari keburukan, kejelekan musuh-musuh. Musuh itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Itu ya. Yang nyata nampak di depan mata.
yang tidak nyata itu tidak nampak, itu bisa makhluk gaib, itu ya, bisa berupa jin atau setan itu. Maka kita minta perlindungan sama Allah adalah dua. Perlindungan di sini adalah dari musuh nyata dengan yang tidak nyata. Kemudian di antara musuh itu adalah iblis. Kita minta perlindungan kepada Allah karena ternyata ada juga bukunya itu yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu Talbisul Iblis, pakaian iblis yang sering kita pakai. Apa itu? Contoh, kita seakan-akan kadang-kadang kita merasa diri kita sudah paling benar, ya, sudah jadi soleh atau soleha, yang lain enggak, itu ya. Itu sebenarnya itu sudah ada kesombongan itu. Nah, itu pakaian iblis bisa kita pakai. Nah, ini banyak pakaian-pakaian iblis yang kelihatannya secara zahirnya nampak soleh, tapi secara batinnya enggak soleh. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki diri kita. Kemudian min syayatini, dari syaitan. Syaitan ini adalah konotasinya buruk, jelek. Dari jenis manusia dan jin. Alladzina yugawwunan nas bi anwa'il waswasah wal ihwa, yang mempengaruhi manusia dengan berbagai waswas. Jadi waswas itu timbul dari pengaruh berhubungan dengan siapa? Itu ya, dari jin dan manusia bisa kita ada kaitan. Ditutup surah ini adalah Al-Mau'izatain, di mana permulaannya suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas. Jadi apa maknanya di sini? Karena ada kebaikan, fondasi kita sudah jelaskan Al-Fatihah itu adalah mencakup seluruh hal, gitu ya. Ya makanya dikatakan umul kitab. Tapi di sini An-Nas di sini, Bapak Ibu yang kami muliakan, yaitu kita juga minta perlindungan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita permulannya baik dan diakhiri dengan baik. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka di sini ya jemaah baina husnil badi wa husnil khatm. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah itu di awalnya baik dan di akhirnya baik. Wa dzalika ghayatul husni wal jamal. Itulah tujuan kita sebagai tujuan terakhir kita mencapai kesempurnaan. Itu ya. Kemudian li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu yasta'inu billah. Tidak ada yang bisa kita minta pertolongan kecuali hanya minta pertolongan kepada Allah. Kalau kepada manusia pasti kecewa. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sama Allah tidak akan pernah kecewa. Wa yaltaji'u ilaih. Kita berlindung meminta perlindungan kepadanya, yaitu kepada Allah. Min bidayatil amr ila nihayatihi, dari awal urusan sampai berakhir urusan. Itu yang bisa nolong adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau kerjakan sesuatu, selalulah minta izin, menyandarkan selalu dengan atas nama Allah. Maka Allah yang akan menolong apapun persoalan kita. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, sekarang kita lihat daripada lanjutan penjelasan ini. Dari segi bahasa, al-waswas, ini surat An-Nas. Al-waswas itu adalah asy-syaitanu al-mawsus mustaqim minal waswasati wa hiya kalam khafi. Was-was itu adalah dari konotasinya buruk, yang dihembuskan, yang dimana pecahan daripada waswasa, artinya ucapan atau lintasan yang tersembunyi. Khafi, hadisun nafas, kejadian dalam diri kita. Biasa kan gitu Bapak Ibu, kita contohnya berwudu ya. Perasaan kita sudah berwudu tapi rasanya kan nggak cuci muka, gitu ya. Karena kita sudah rasanya cuci kaki kok nggak sah perasaan, itu dah ya. Itu kan namanya was-was. Itu ucapan yang tersembunyi atau lintasan-lintasan yang terbetik di dalam hati kita. Karena kumpulan darah itu di hati, sedangkan setan itu berjalan di pembuluh darah, dan akan tembus ke hati kita. Kan markasnya kan di hati. Maka kita harus selalu mensucikan hati itu dengan zikrullah. Minta perlindungan kepada Allah. Yang antaranya tadi ini adalah termasuk ayat ruqyah itu adalah qul a'udzu birabbin nas. Itu kelihatannya sederhana ayat ini, tapi luar biasa di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian
Khannas itu adalah kebiasaan manusia yang tersembunyi dalam dirinya, imma dia menyembunyikan atau mengakhirkan, gitu ya. Dan itu tidak baik. Dinamakan syaitan di sini tersembunyi karena wa yakhtafi idza dzakara al-abdi rabbah. Dia akan bersembunyi jika seorang hamba menyebut nama Allah. Dia akan hibrid ya. Dia akan lari, dia akan bersembunyi. Nah, itu namanya khannas. Itu. Jika manusia lalai daripada mengingat Allah, maka dia akan kembali dan datang lagi. Maka Bapak Ibu semakin banyak lupanya sama Allah, maka was-was itu akan semakin banyak datangnya. Itu. Jadi kalau kita sering lupa sama Allah, maka was-was itu lebih banyak dia datang. Karena setan itu bolak-balik dia. Itu ya. Maka itu khannas. Khannas itu adalah tersembunyi ketika kita menyebut nama Allah, tapi ketika kita hendak menyebut nama Allah atau mengingat Allah, dia akan kembali lagi ke kita. Itu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nauzubillah. Itu ya. Kemudian al-jinnah itu adalah jamak daripada jin. Mana jin ini adalah ya termasuk pagar ya. Junnah as-sawm junnah. Kita minta pagar ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi. Karena kita tidak bisa melawan atau bagaimana kalau enggak ada yang Allah melindungi Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu daripada surat An-Nas ini, lumayan panjang juga ceritanya ini. Itu ya. Tafsir qul a'udzu, katakan ya Muhammad, a'tasimu wa altajiu wa astajir. Katakan ya Muhammad, artinya adanya kepada kita manusia berlindung, minta dipelihara. Yaitu siapa? Bi Rabbin nas, yaitu Tuhan manusia. Siapakah Tuhan manusia? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan, dari tidak ada menjadi ada. Kita manusia kan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah melimpahkan berbagai macam kenikmatan. Itu ya. Nikmat itu ada 3 Bapak Ibu ya. Nikmat dunia, nikmat agama, nikmat akhirat. Nikmat dunia, harta yang halal, sehat badan dan sebagainya yang berkaitan dunia, nikmat nyaman, itu nikmat. Kemudian ada nikmat agama. Kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, beragama Islam, itu nikmat. Karena tidak semuanya orang Allah beri hidayah. Itu nikmat Bapak Ibu. Yang ketiga adalah nikmat akhirat. Kita di dunia ini kalau Allah mau berlaku adil, semuanya tidak masuk surga, termasuk Rasulullah. Gitu ya. Karena ada hadis yang riwayat Muslim seperti itu. Akhirnya apa yang menyebabkan kita masuk surga? Karena kasih sayangnya Allah. Gitu ya. Jadi kasih sayangnya Allah, kita bisa masuk surga. Itu nikmat Bapak Ibu. Karena kalau mau ditimbang apa yang kita perbuat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, selama masih hidup kita dan sejak akil balik sampai wafat, terus terang lebih banyak lalainya sama Allah. Itu Pak. Salat pun banyak lalainya kita, Pak. Betul dan baik. Pas salat kan keinginan yang macam-macam. Itu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kemuliakan, ahli tafsir berkata di sini, inna ma khassanna bidzikr, disebutkan kekhususan manusia di sini karena Allah mau menampakkan keagungannya, itu ya, kemahakuasaannya di antara seluruh makhluk. Artinya Allah berikan utama kepada manusia, bahwa manusia itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, itu ya, untuk mengatur dirinya, dan Allah bisa muliakan, bisa melebihi malaikat, tapi bisa juga di bawahnya binatang, tergantung dia mengikuti siapa. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kemuliakan, tasrifa wa takriman lahu, yaitu pemuliaan kepada manusia min haitsu innahu ta'ala, karena Allah menciptakan di alam ini sakhara lahum ma fil qaum wa amaddahum bil aqli wal ilm. Allah limpahkan pada manusia itu adalah akal. Akal itu menurut Imam Al-Ghazali itu 2. Akal yang ada di otak, akal yang ada di hati. Akal yang ada di otak ini namanya ilmiah. Dia ilmiah, contohnya hitung-hitungan 1 tambah 1 kan 2, gitu ya. Dia bisa melihat di sekitarnya dan dia masukkan ke dalam dirinya dan dia bisa mengungkapkan. Itu ilmiah.
Tapi ada yang namanya akal yang ada di hati. Itu namanya iradah. Itu hati sanubari yang tidak bisa bohong. Nah, Allah bekali kita itu, tidak dikasih oleh makhluk lain. Itu Bapak Ibu. Kalau setan atau jin atau iblis kan larinya ke api, nafsu, gitu ya. Tapi akal enggak. Sedangkan manusia kan dikasih nafsu juga, dikasih akal juga. Akal itu hanya untuk malaikat, sedangkan malaikat enggak dikasih nafsu, gitu. Maka manusia itu ada kemuliaannya. Maka manusia itu kalau dia bisa mengontrol dirinya, maka dia akan menjadi orang yang selamat. Itu yang kemuliaan. Allahu Akbar. Kemudian wa asjada lahum malaikatu qudsi. Kemudian para malaikat sujud padanya karena kesuciannya Allah dan perintah Allah. Kan Allah perintahkan malaikat sama iblis kan sujud kepada Nabi Adam sebagai bukan menyembah, sebagai penghormatan. Itu maksudnya penghormatan. Tapi iblis kan tidak mau. Padahal yang nyuruh Allah kan. Sampai ada orang liberal mengatakan sebenarnya tauhid ini yang paling bagus itu iblis, karena dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Itu akal-akalan orang liberal Pak ya. Itu ya, tidak usah dimasukin gitu ya. Enggak masuk itu ya. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Kelihatannya masuk akal, tapi kalau kita telusuri dia pembangkang. Iblis itu pembangkang. Karena yang nyuruh Allah. Kalau ketika Allah menyuruh sami'na wa ata'na, aku dengarkan, aku taati. Kami dengarkan, kami taati. Jadi kalau Allah suruh begini, lakukan. Jangan ngeyel. Ngeyel ya mudarat gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Allah perintahkan kita sholat, berarti ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Tidak boleh. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, berarti ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Tidak boleh. Karena kandungan perintah itu pasti ada kebaikan. Kandungan larangan itu pasti ada mudarat. Itu. Sebenarnya kita tinggal manusia yang memikirkan itu, merasakan, memahami, mendalam. Itu Allah. Kemudian fahum abdalul makhluqati alal itlaq. Karena manusia itu kalau dia betul-betul mengikuti perintah Allah, maka dia terbaik makhluk di antara semua makhluk. Allahu Akbar. Luar biasa kan Bapak Ibu? Manusia itu termasuk adalah makhluk Allah yang terbaik, yang termulia. Ketika dia memposisikan dirinya mulia. Tapi ketika manusia itu memposisikan dirinya di bawah kemuliaan itu, tidak di bawah, maka dia lebih hina daripada binatang. Itu nauzubillah sekali. Itu ya. Binatang itu kan ya enggak ada masalah Bapak Ibu ya. Karena Allah bekali seperti itu diri binatang tersebut. Sedangkan manusia dia bisa seperti binatang, bahkan melebihi binatang. Nauzubillah sekali. Apalagi kita di akhir zaman. Nauzubillah. Itu Bapak Ibu ya, itu makna daripada Birabbin Nas. Selanjutnya Bapak Ibu, Malikin Nas, yaitu yang memiliki, yang merajai seluruh makhluk, yang memutuskan bahwa raja di atas raja adalah Allah secara total. Jadi ketika manusia menjadi raja di muka bumi ini, tapi ada di atas raja padanya. Jadi siapapun raja di muka bumi ini, maka yang sebenarnya yang raja adalah Allah. Itu Pak ya. Dan raja itu akan dimintai tanggung jawabnya. Kalau dia berlaku adil dan beriman, maka mudah sekali dapat diijabah doanya. Sebenarnya pemimpin kita itu mudah diterima doanya, Pak. Yang penting dengan syarat berlaku adil. Kalau nggak adil, ya sebaliknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu dosanya menjadi pemimpin, itu nggak ada yang mau menjadi pemimpin, Pak. Seandainya diperlihatkan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena siapapun presiden kita dari sejak zaman Soekarno sampai Pak Jokowi hari ini akan dimintai tanggung jawabnya semua makhluk di muka bumi ini yang ada di Indonesia, baik binatang maupun manusia. Ada nggak binatang atau manusia yang terzalimi atau mendapatkan keadilan, maka dimintai semua tanggung jawabnya dari sejak Pak Soekarno sampai Pak Jokowi hari ini. Berapa? Seandainya tahu. Tapi kalau dia berlaku adil, bisa lebih dulu masuk surga. Itu. Maka kita melihat
pembimbing adil ada siapa? Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Karena Umar bin Abdul Aziz itu sama Umar bin Khattab itu cucu itu Umar bin Abdul Aziz. Itu Pak ya. Jadi dari keturunan yang baik akan lahir keturunan yang baik. Itu cicitnya sebenarnya itu Pak. Itu yang kami lihat. Dari penjual susu. Karena suatu ketika Umar bin Khattab itu pergi belusukan lah, kan ada istilah zaman dulu ya, belusukan gitu ya. Pergi jalan-jalan tapi nggak bawa kamera Pak ya. Kan zaman dulu kan ada kamera Pak. Gitu ya. Itu dia belusukan itu. Akhirnya didengar di balik tembok itu ada seorang wanita gadis bercakap dengan ibunya. Ibu ini sama anaknya ini penjual susu. Apa kata ibunya? Wahai anakku, ini kan kita mau jualan besok nih, supaya kita banyak dapat duit, itu susunya ditambahin aja air. Apa kata anaknya si gadis ini? Nggak takut sama Sayyidina Umar sebagai khalifah kita? Kan Sayyidina Umar kan nggak ada. Padahal Sayyidina Umar lagi ngendap-ngendap di situ Pak, lagi gitu. Tapi nggak ngeprank Pak ya, itu betul-betul dia dengar. Sayyidina Umar nggak ada ngomong, diam, gitu ya. Akhirnya apa kata si gadis ini? Wahai ibu, kalau Sayyidina Umar nggak ada di depan kita, nggak ada yang mendengarkan kita, bagaimana Tuhannya Sayyidina Umar? Tuhannya Sayyidina Umar, dia melihat kita nggak atau tidak? Pasti melihat kita. Pas dengar Sayyidina Umar, balik ke istananya biasa, rumahnya Pak. Kan istananya Umar itu sederhana. Mengambil salah satu putranya dibawa ke tempat si ibu ini, penjual ini. Besoknya Pak, baru ngetuk-ngetuk. Apa kejadian? Tahu nggak? Tadi malam saya dengar percakapan kalian. Ada apa? Ini ada dua percakapan saya dengar itu, bahwa antar si anak dengan si ibu mengatakan ini, siapa yang berkata ini? Saya Pak. Ya Sayyidina Umar. Siapa yang saya? Nah, maukah Anda saya nikahkan dengan putraku? Gitu ya. Oh, ini putra presiden Pak. Itu ya. Langsung gitu ya. Siapa sih yang nggak mau orangnya soleh gitu ya, orangnya adil. Akhirnya apa Bapak Ibu? Itu dinikahkanlah sama putra Sayyidina Umar sama penjual susu ini. Maka cikal bakal lahir itu namanya nanti Umar bin Abdul Aziz. Itu cicit daripada Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Itu Pak. Jadi orang hebat, lahirlah orang hebat. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Nah, jadi Sayyidina Umar itu luar biasanya, kalau dia berjalan, setan yang ada di depan beliau minggir Pak. Tidak berani dia lewat depannya. Takut Pak. Itu. Kalau kita Pak, wah, bisa tidur bareng-bareng Pak. Itu Bapak Ibu ya. Sayyidina Umar takut Pak, itu setan itu berhadapan dengan Sayyidina Umar. Tidak berani Pak, saking adilnya beliau. Itu Bapak Ibu. Dan pernah berkata, semakmur-makmurnya suatu negara, bila dipimpin para pengkhianat negara, para munafikun, maka hancurlah negara tersebut. Itu Pak. Semakmur apapun negara itu, kalau dipimpin para pengkhianat negara, maka dia akan hancur negara tersebut. Karena wejangan-wejangan beliau kan banyak terbukti Pak. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Maka mari kita sebagai hamba Allah belajar dari berbagai kisah gitu ya. Kisah-kisah teladan supaya kita ambil ibrah, bukan sekedar hanya sebagai contoh aja Bapak Ibu ya, tapi kita terapkan di dalam diri kita dan keluarga kita insyaallah. Kemudian Bapak Ibu yang kamu lihat, masih ada waktu sedikit, tambahin dikit Bapak Ibu ya. Setelah itu yahkumuhum, Allah akan memutuskan, menghukumi, wa yadbutu a'malahum, dan semua kita ini manusia akan diteliti segala perkara amal kita. Wa yudabbiru syu'un, dan akan syu'unahum, kita akan betul-betul diatur apa urusan kita. Wa ya'ul wa yadul, ada yang dimuliakan, ada yang akan dihinakan. Gitu. Jadi kalau kita bersama Allah, Allah akan memuliakan kita. Kalau menjauhi Allah, pasti akan kita hina. Bapak Ibu bisa saja di depan manusia mulia, itu ya, karena dimuliakan, karena terpaksa. Tapi belum tentu mulia di depan Allah. Itu ya. Kalau kita selalu melanggar perintah Allah, bagaimana Allah memuliakan Bapak Ibu? Salat aja nggak beres, itu yang perintah Allah yang kita nggak lakukan.
Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kemuliaan itu kita harus bersama dengan kemuliaan. Maka Al-Quran ini adalah kemuliaan. Ini adalah suci. Maka kalau kita bersama Al-Quran, maka Allah akan memberikan kita kemuliaan juga. Itu kuncinya. Kalau kita menjauhi Al-Quran, yang sama halnya kita menjauhi kemuliaan. Masya Allah. Dan berat itu bersama Al-Quran itu berat, Pak. Gak bisa dia bersama-sama yang tidak baik. Dia akan selalu nolak. Gitu. Tidak akan berkumpul menghafal Quran dengan jadi penyanyi. Gak bisa, Pak. Jadi penyanyi atau menghafal Quran gak bisa. Ustaz, ada banyak yang habis biar pandai nyanyi, nanti keluar Al-Qurannya dia itu. Gitu, Pak. Hilang nanti, Pak. Tidak bisa, Pak. Musik Al-Quran tidak bisa digabungkan. Karena Al-Quran itu suci, Pak. Itu, Pak. Allahu Akbar. Ya kalau nggak percaya silahkan diperhatiin. Itu Bapak Ibu ya. Kan ada orang yang suka iseng gitu ya. Musibah lah kalau kita hilang itu Bapak Ibu. Kemudian wa yughni wa yufkir. Allah akan memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya dan akan memberikan kefakiran siapa yang dikehendakinya. Itu ya. Jadi kekayaan, kemiskinan itu adalah bukan karena kemauan kita. Ya Bapak Ibu ya, jangan maksa-maksa. Ya kita jalani aja. Tapi kekayaan menurut Rasulullah, laisal ghina ghinal mal. Bukan kaya dikatakan kaya itu banyak hartanya. Tapi dikatakan kaya adalah walakinnal ghina ghinan nafs. Yang kaya jiwanya. Itu banyak. Bisa saja kita ini secara materi kaya, tapi punya orang miskin yang kita ambil, yang kita membantu. Nauzubillah misalnya. Ya dulu ada istilah beras raskin yang lewat juga kita ambil. Itu nauzubillah. Itu ya. Jadi jangan sampai kita nauzubillah misalnya kelihatan secara finansial, secara materi kita sudah mapan, tapi jiwa kita jiwa miskin. Nauzubillah. Ada orang miskin kelihatannya secara finansial, secara materi enggak banyak, tapi jiwanya kaya. Enggak peminta-minta. Itu. Maka zuhud, itu ingat Pak ya, zuhud itu bukan orang miskin, Pak. Zuhud itu tergantung siapa aja, boleh miskin, boleh kaya. Karena menurut Ibrahim bin Adham, itu adalah seorang sufi, bahwa zuhud itu kosongnya cinta dunia di hati, tapi tidak kosong tangan. Kira-kira Bapak itu paham Pak ya? Kosongnya cinta dunia di hati, tapi tidak kosong tangan. Artinya dunia itu jangan dimasukkan di hati. Karena kalau dimasukkan di hati maka akan menjadi hubbud dunia. Itu apa ya? Oh, mau lihat buktinya Pak, kita punya kendaraan aja lecet aja, hati juga ikut lecet Pak. Itu apa ya? Itu Bapak Ibu ya. Nauzubillah misalnya. Itu ya, kita ini kebanyakan dunia Pak, nauzubillah misalnya. Tapi tidak kosong tangan. Kosong tangan itu apa Bapak Ibu? Itu pemalas. Kalau yang tidak kosong tangan kan rajin, giat bekerja, berusaha, berikhtiar. Itu namanya suhud. Jadi suhud itu bukan pakaian compang-camping. Ada yang kelihatannya pakaian compang-camping tapi perginya minta-minta, itu bukan suhud Pak itu. Itu hubbud dunia itu. Itu ya, nyari duit terus Pak. Itu Bapak ya. Silakan Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi seperti siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat mubasysyirin bil jannah yang mendapat kabar gembira surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, itu termasuk beliau. Dan suatu ketika Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin, tapi tidak bisa jadi orang miskin, Pak. Karena Allah memang sudah mencukupkan beliau. Sampai kebun kurmanya nggak diurusin, seperti sekarang ini lah. Ibaratnya kebun sawitnya nggak diurusin Pak. Kan kalau di Jambi ini kan kebun sawit Pak, bukan kebun kurma. Walaupun sudah ada kurma ya, tapi yang paling populer kan sawit. Apalagi mahal harganya sawit hari ini. Gitu Bapak Ibu. Nah beliau ini tidak mau ngurusin. Aku mau jadi orang miskin aja lah, susahnya mau jadi orang kaya. Beliau mau bertekad seperti itu. Akhirnya kurmanya pada busuk Pak. Tapi Allah Maha Kuasa segala-galanya. Akhirnya di Yaman itu Allah menurunkan suatu penyakit. Di Yaman dengan Saudi kan tidak terlalu jauh. Dan penyakitnya ini ditelusuri berdasarkan tabib, dokter.
Yang bisa mengobati penyakit orang Yaman ini, mirip penyakit taun, bukan penyakit corona Pak ya, penyakit taun, itu hanya kurma busuk yang bisa mengobati. Itu Pak ya. Dan tempatnya di mana dicari, adanya di Madinah. Akhirnya utusan dari Yaman ke Madinah. Siapa yang punya kebun ini? Kami mau beli dengan harga yang sangat mahal. Apa kata beliau? Saya banyak kurma yang baik-baik. Jangan beli punya saya, tidak bagus itu. Tidak boleh dijual itu. Tidak. Yang bisa ini bukan untuk makanan biasa, ini untuk obat. Yang bisa mengobati ini adalah kurma busuk gitu. Itu maksudnya. Ya kalau yang punya kehendak Bapak Ibu. Nih, wahai orang Fir'aun, harga kurma biasa sebegini harganya, kami akan beli 10 kali lipat daripada harga biasa. Akhirnya dibeli Pak, nggak jadi miskin Pak. Itu Bapak ya. Jadi memang kalau orang sudah tidak bisa miskin, tidak miskin tuh Pak. Itu ya. Dan itu kisah nyata loh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Beliau mau jadi miskin nggak jadi Pak. Jadi ibaratnya hartanya 10 triliun Pak. Dikali 10, 100 triliun itu. Itu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Kan nggak jadi miskin Pak ya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang kamu muliakan, yang paling bahagia itu kata Rasulullah, rizki yang paling baik, rizku kama yakfi, rizki yang cukup. Itu Pak. Bukan buah-buah itu. Cukup semuanya. Mau ini ada Pak, mau ini ada Pak. Ada semuanya, cukup itu. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu yang kamu muliakan. Nah, kita sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kita jawab sedikit. Bapak Ibu yang kamu muliakan, jadi Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan namanya kefakiran. Itu ya. Ilahin nas, Tuhan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang disembah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, nah itulah kemarin kita pernah sebut bahwa banyak manusia mencari dunia. Ibaratnya angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai jutaan, 1 miliar, 100 juta, 1 triliun. Tapi dikali 0. 1 dikali 0, 0. 2 kali 0, 0. 10 kali 0, 0. 100 juta dikali 0 kan 0 Pak ya. 1 miliar dikali 0 kan 0 Pak. Kenapa? Karena ibadahnya 0. Kesolehannya 0. Itu Pak ya. Sedangkan dia nyari dunia. Coba kalau dia hidupkan Allah. Karena Allah tidak butuh rezeki Pak. Itu ya. Karena Allah yang beri rezeki. Maka yang harus disentuh dulu supaya kita hidup ini bahagia, sentuh dulu marketing langit Pak. Selalu kami mengajak marketing langit. Apa itu marketing langit? Yaitu penuhi perintah Allah dulu. Itu Pak. Yang menggerakkan hati. Ibaratnya Bapak Ibu punya toko. Tokonya sama-sama jualan ini, sama Pak jualannya, sama kualitasnya. Tapi yang menggerakkan hatinya orang siapa? Allah kan? Saya maunya itu Pak ya. Kita itu kan nggak bisa dipaksa Pak. Saya maunya itu, cocoknya saya itu, di pandangan saya itu kan yang cocok, yang pas bagi saya. Padahal sama-sama kan. Jadi Bapak Ibu, sentuh dulu untuk perintah Allah, baru urusan dunia. Bapak Ibu akan bahagia. Gitu ya. Maka kalau kita jadi dokter, sentuh dulu, utamakan dulu perintah Allah. Karena memang ujian itu Pak, kita penjual, pas kita mau jualan itu, ibaratnya itu jual makanan, itu waktu-waktu sholat kan ramai itu Pak. Di toko-toko itu waktu sholat ramai Pak. Mau maghrib, banyak pembeli itu Pak. Mau isya, itu apalagi kita ini praktik dokter gitu ya. Itu biasanya waktu sholat ramai itu antrian. Itu Bapak ya. Maka Bapak Ibu penuhi dulu perintah Allah. Maka Allah akan mencukupkan segala-galanya. Seperti itu pengajian kita Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan lagi karena ini masih ada setengah dan mungkin kami mau buru-buru karena kita ini harus kita mendalami dengan baik dan benar. Walaupun kita gampang sekali Pak mau terjemahkan, insya Allah mudah Pak ya. Singkat-singkat gampang Pak, saya bisa selesaikan secepatnya. Tapi kan gak enak Pak kalau gak dijelaskan dengan secara detail. Itu Bapak Ibu ya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Masih ada waktu kita sampai 39 menit ya kurang lebih. Waktu masuk isya. Pada Pak Haji? Biasanya Pak Haji itu yang biasa. Ada Pak Haji. Masya Allah Haji, itu mana Haji?
keinginan iblis itu membuat keraguan kita kan. Nah, jadi dalam keraguan itu apa kita ingin mengulangi? Kalau kita mengulangi berarti keinginan iblis itu tercapai. Betul. Nah, kalau kita tidak ulangi, maka kita merasa mana kita Kayak nggak percaya sempurna. kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya kita gimana kepastian gitu kan supaya istilahnya sudah kita istilahnya sah kita sahkan kan. Nah, jadi bagaimana kita bersikap? Ya, siap. Nah, itu satu. Yang kedua, kita Pak Ustaz tadi katakan kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang takwa, dan itulah dasar kebahagiaan. Nah, masalahnya itu kan iblis ini memasuki dari semua pintu ibadah kita. Nah, ini kan kecuali orang yang ikhlas. Mukhlasi. Nah, hanya orang ikhlaslah dalam pengakuan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tidak mampu istilahnya menggoda manusia. Nah, tantangannya kan hati kita itu kan hanya dua isinya kan, Allah dan selain Allah. Nah, ini kan. Makanya di dalam kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu dikatakan la ilaha tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kalau itu bisa beribadah, ada lintasan di dalam hati kita selain Allah, maka tidak sampai. Nah, salah satu untuk mengikis itu di dalam ajaran tasawuf ada istilah takali dan tajali. Nah, minta tolong dijelaskan dikit istilahnya. Artinya kalau bahasa Indonesia ya takali itu membuang sifat-sifat yang tercela, dan tahali itu mengisi sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji itu adalah sifat ketuhanan. Nah, baru kita bisa ketemu dengan Tuhan itu kalau sifat-sifat tercela itu ada. Nah, sifat-sifat tercela itu adalah sifat hawa nafsu, iblis, setan, jin. Itu yang menguasai hati kita. Nah, jadi bagaimana membuang itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dia. Ya, kita jawab singkat karena sudah masuk Isa. Tapi semoga kalau memang kita lanjutkan berikutnya lagi yang lebih kuat lagi insya Allah. Jadi manusia ketika diberikan sifat rasa was-was gitu ya, ada dalam dirinya, ragu seakan-akan belum nyuci kaki atau muka umpamanya ya. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Kita sebelum kita melakukan suatu perbuatan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum perbuatan. Kemudian selalulah bersama Allah mengingatnya. Kemudian ketika kita dalam kondisi seperti ini, maka Pak Haji harus mengambil sikap, keyakinan bahwa saya sudah melakukan urusan itu adalah saya kembalikan kepada Allah. Karena kalau diperturutkan semakin dasar, apalagi kita buktinya basah juga kaki kita, Pak Haji, ditengok basah. Cuma kita ada was-was itu, ragu, bisikan dari dalam. Maka katakan dalam dirinya Pak Haji, yakin, karena memang dalam kita berumur itu semakin ragu Pak Haji. Semakin berumur semakin ragu. Yakin, insya Allah sah. Masalah kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu aja Pak Haji. Kalau sudah dilaksanakan, tidak usah lagi dipikirkan lagi Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini sebenarnya panjang, ini dikali mutasawuf aja ya. Tahalli itu kosongkan, seperti ini gelas ini kotor, sucikan dulu. Namanya tahalli. Berarti tubuh kita bermaksiat, bersihkan, mandi, kemudian sucikan dari dalam luar dalam, hati dan luar dalam kita secara fikih dan secara tasawuf atau ilmu tazkiyah. Kemudian tahalli, isi air, ini tengahi dengan amal. Maka kalau orang sudah bersih, maka harus diisi dengan amal. Rajinlah ke masjid, rajinlah berpuasa, rajinlah berbagai amal ibadah. Dengan terus dikerjakan amal itu akan lahir namanya tajalli. Tajalli itu adalah penampakan. Apa itu penampakan? Rasa cinta itu akan menjadi keikhlasan.
Dan ketika orang sudah jadi ikhlas, iblis itu tidak akan bisa mengganggunya. Maka iblis akan mempengaruhi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah tidak bisa. Dia terbuka dia. Maka itulah kelebihan manusia. Manusia kalau bisa mengisi atas dan bawah, maka iblis tidak bisa melawannya. KO dia. Apa itu di bawah? Sujud, banyak sujud kalau di depan Allah minta pertolongan. Kemudian atas banyaklah menengadah angkat tangan, ya Allah, Engkau lah yang maha kuasa, ya Allah. Aku lemah, maka mereka iblis ini akan kalah. Tapi kalau kita mempertujukan saya hebat, berusaha gak perkasa, lebih hebat dari dia, kita tidak ada pokoknya lagi. Maka tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kecuali Allah. Itu Pak ya. Seperti itu penjelasan kita. Masih kita sebenarnya ingin melanjutkan, namun waktulah yang membatasi kita. Semoga Bapak Ibu, ayo sama-sama kita sering ngaji. Kalau Bapak Ibu mau tulis, ditulis saja, nanti saya jawab singkat-singkat ini dan sebagainya. Mudah-mudahan ada keberkahan selalu bersama kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimin ila yaumid. Allahumma jama'na jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Barikillahumma lana fi hayatina wa ma'isyatina ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Kumpulkan juga kami nanti di surga nanti di akhirat kelak. Bersama-sama teman-teman kami, bersama keluarga kami, ayah ibu kami, ya Allah, menikmati ya Allah, diperkenankan untuk duduk di singgasanamu ya Allah, di istanamu ya Allah, di istana surga Jannatul Firdaus a'la ya Allah. Karena tempat yang sebenarnya kami adalah di surga ya Allah. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Karena dunia ini adalah numpang lewat. Semoga kami selamat dengan perkara berbagai ujian di kaum ini ya Allah. Dan semoga kami bersama keluarga kami dan anak-anak kami diselamatkan ya Allah, dijauhkan dari perkara-perkara fitnah dajjal, fitnah keburukan, fitnah dunia dan fitnah berbagai fitnah di dunia dan akhirat ya Allah. Dan kami diselamatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.